Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Meningkatkan kecepatan sepeda memang tujuan utama dari latihan bersepeda bagi pesepeda profesional atau pesepeda yang akan mengikuti perlombaan balap sepeda. Tetapi tidak hanya bagi pesepeda kompetitif kecepatan itu penting. Bagi pesepeda lainnya pun meningkatkan kecepatan juga menguntungkan. Tidak tertinggal jauh dari kelompok ketika bersepeda bersama komunitas akan menghadirkan perasaan yang nyaman bagi semua pesepeda. Nah, bagaimana caranya kita meningkatkan kecepatan bersepeda kita? Mari ikuti video berikut ini. Bersepeda sedikit lebih cepat dari biasanya. Meningkatkan kecepatan sedikit demi sedikit kadang-kadang diabaikan. Inginnya sekaligus cepat. Padahal aturan dasar pelatihan adalah melatih tubuh kita untuk tantangan yang sedikit lebih berat bila tantangan sebelumnya sudah tercapai. Bila kita sudah dengan nyaman bersepeda dengan kecepatan 20 km per jam dalam durasi yang terbilang lama, maka untuk bersepeda dengan durasi lebih lama lagi dengan kecepatan 20 km per jam mudah kita lakukan. Tetapi sedikit saja kita menaikkan kecepatan, anggaplah 21 km per jam, maka kita biasanya akan keteteran. Sudah sulit menempuh jarak yang sama. Kondisi ini berlaku pada kecepatan apapun. Jika kita tidak meminta tubuh kita untuk bersepeda sedikit lebih cepat, itu tidak akan terjadi. Ingat, menaikkan kecepatan sebaiknya jangan terlalu ekstrim. Naikkan kecepatan kita 1 hingga 2 km per jam setelah kita merasa nyaman dengan kecepatan sebelumnya. Memang ini butuh waktu untuk mencapai kecepatan yang bagus. Itulah kenapa kita perlu bersabar. Ingatlah bahwa overload ditambah recovery sama dengan peningkatan. Kita dapat melakukan ini semua dengan perasaan. Bersepeda dengan kecepatan ketahanan, kita harus dapat dengan mudah melakukan percakapan dengan kalimat lengkap, bahkan dalam paragraf penuh. Untuk membangun kecepatan jelajah kita, kendarai sedikit lebih cepat dengan kecepatan tempo. Kita seharusnya masih dapat berbicara dalam kalimat lengkap, tetapi tidak dapat bersiul. Jika saat ini kita hanya bersepeda dengan kecepatan ketahanan, ada baiknya campurkan sedikit dengan bersepeda tempo. Sekitar 10 hingga 20% dari total perjalanan kita. Padukan bersepeda tempo ke dalam bersepeda endurance kita ketika kita bersepeda endurance dengan stabil. Jika kita sudah melakukan bersepeda tempo, maka tingkatkan jumlahnya 5 hingga 10% dari minggu ke minggu. Kita tidak memerlukan monitor detak jantung, pengukur daya, atau bahkan speedometer untuk melakukan ini. Dengarkan saja tubuh kita. Manfaatkan peluang sederhana seperti bersepeda melawan angin sakal, mendaki bukit, atau bergegas pulang sebelum hujan mulai turun. Tenaga bebas rasa sakit. Cara paling efektif untuk meningkatkan tenaga kita adalah dengan tidak bersepeda dengan keras, menggunakan giring besar. Kenapa tidak? Memang betul, semakin keras kita bersepeda, maka otot kita akan semakin beradaptasi. Dengan kata lain, menjadi tambah kuat. Namun, semakin keras kita bersepeda, maka semakin lama pula waktu pemulihan yang kita butuhkan. Karena kita membutuhkan lebih banyak waktu pemulihan, maka kita hanya bisa bersepeda dalam volume yang lebih sedikit, sehingga kelebihan kumulatif otot yang kita dapatkan juga akan lebih sedikit. Ini disebut bersepeda di titik manis atau sweet spot. Bersepeda di sweet spot berarti kita harus bisa berbicara dalam frase pendek, tetapi bukan kalimat lengkap. Jika kita bernafas dengan cepat dan atau kaki kita terasa panas, maka itu tandanya kita bersepeda terlalu keras. Mulailah dengan sedikit usaha sweet spot, misalnya 3-6 menit, dengan pemulihan sekitar setengah dari waktu sweet spot.
misalnya 1,5 sampai 3 menit. Lakukan 2 atau 3 pengulangan, dan secara bertahap tingkatkan 5 hingga 6 pengulangan. Saat kita dapat melakukan 5 atau 6 pengulangan, tingkatkan durasi upaya sweet spot sebanyak 30 hingga 60 detik dan pemulihan sebanyak 15 hingga 30 detik. Tentu saja, kita bahkan tidak membutuhkan jam tangan. Dorong sedikit lebih keras di bukit-bukit itu dan pulihkan diri saat turun. Ingat, jika sakit berarti kita bersepeda terlalu keras. Perlambat ke sweet spot. Peningkatan efisiensi. Otot kita terdiri dari serat otot individu. Saat kita menekan pedal ke bawah, paha depan kita berkontraksi. Namun, masing-masing serat otot tidak berkontraksi pada saat yang bersamaan. Jika kita dapat meningkatkan koordinasi pola kedutan otot, kita akan bergerak lebih cepat tanpa menghabiskan lebih banyak energi. Berikut adalah 2 latihan untuk membantu meningkatkan efisiensi mengayuh kita. Sprint. Karena sprint membutuhkan tenaga maksimum, tubuh kita belajar mengkoordinasikan pola kedutan serat otot individu. Sprint 20 hingga 30 detik sudah cukup lama untuk membuat tubuh kita beradaptasi. Jangan khawatir tentang detak jantung atau kekuatan kita. Taruh saja di perseneling besar, misalnya 53, 15T, dan kayuh dengan kencang. Tambahkan 2 atau 3 sprint ke perjalanan ketahanan kita dengan banyak pemulihan di antara setiap sprint. Mengayuh satu kaki, ini adalah latihan sepeda statis yang bagus saat kita tidak punya banyak waktu. Istirahatkan kaki kanan kita pada sesuatu, misalnya kotak. Cara ini membutuhkan sepatu dan pedal clipless. Kayuh dengan kedua kaki selama sekitar 30 detik sebagai pemulihan diri. Ulangi pola ini beberapa kali lalu ganti kaki. Lakukan latihan satu kaki hanya di dalam ruangan atau sepeda statis, karena cara ini lebih aman. Semuanya berfungsi. Masing-masing dari ketiga jenis bersepeda ini akan meningkatkan kecepatan jelajah kita tanpa data dan tanpa peralatan elektronik mewah. Dan ini tidak menyebabkan cedera. Karena semuanya bekerja, kita tidak harus mengikuti latihan ketat untuk meningkatkan satu jenis bersepeda secara progresif. Memadukan di antara ketiga cara tersebut akan membuat kita tetap tertarik dan termotivasi. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.